Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanur Mala Ainin dengan nomor PTK ID 700121170. Kelas Bahasa 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan memaparkan tentang video modul ajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Modul ajar Bahasa Indonesia. Nama sekolah SMA Batik 1 Surakarta, kelas 11-8, fase F, materi teks cerita pendek, tahun pelajaran 2022-2023. Alokasi waktu 1 kali pertemuan sebanyak 1 kali 45 menit. Selanjutnya, saya menggunakan keterampilan berbahasa, aspek menyimak. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks cerita pendek dengan menunjukkan kutipan dan buktinya. Target peserta didik. Peserta didik kelas 11-8 di SMA Batik 1 Surakarta dengan jumlah peserta didik sebanyak 37 orang. Selanjutnya, ada pendekatan, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk pendekatan pembelajaran, yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi, pendekatan saintifik itu yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik agar mereka melakukan pembelajaran secara ilmiah. Jadi, pendekatan saintifik itu adalah mode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar mereka memiliki kapabilitas dalam berpikir secara kritis, ilmiah, dan analitis. Selanjutnya, saya menggunakan mode pembelajaran discovery learning. Jadi discovery learning itu adalah model pembelajaran dengan cara berdiskusi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, penugasan, dan pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD melalui Google Form yang telah dibuat. Selanjutnya, media bahan dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LCD, proyektor, papan tulis, laptop, gawai, dan speaker. Media pembelajaran digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, ada bahan pembelajaran. Jadi bahan pembelajaran ini
disesuaikan dengan setiap gaya belajar peserta didik. Dikarenakan peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk gaya belajar visual, peserta didik diberikan bahan berupa PPT atau PowerPoint. Lalu untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar audio visual menggunakan video YouTube, dan terakhir bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat menggunakan media atau bahan poster, infografis, dan sebagainya. Sumber pembelajaran, saya menggunakan 3 sumber. Yang pertama, berasal dari YouTube. Jadi link ini merupakan video yang memuat tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, referensi buku dari penulis Marwati dan Waskita Ningtyas tahun 2017 yang berjudul Cerdas, Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Dan link yang terakhir yaitu link di mana memuat tentang cerita pendek yang saya gunakan untuk bahan lembar kerja peserta didik, yaitu link dari penulis cerita pendek Faisal Odang yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, dari cerita pendek. Teori belajar. Teori belajar yang saya gunakan yaitu teori menurut Albert Bandura, di mana teori belajar kognitif dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Atau istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial kognitif yaitu modeling atau melakukan peniruan. Jadi peserta didik melakukan peniruan terhadap di lingkungan sekitarnya, sehingga mempengaruhi dalam belajar peserta didik, yaitu dengan adanya interaksi sehingga pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, teori perkembangan sosial. Saya menggunakan teori dari Yuri Bronfenbrenner. Jadi menurut Bronfenbrenner ini mengungkapkan bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal secara terbuka, hingga pengaruh berbasis luas budaya. Kelima sistem tersebut adalah mikrosistem. Mikrosistem merupakan interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara peserta didik dengan lingkungannya, seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungan. Jadi mikrosistem ini memiliki peranan terpenting, peranan yang paling utama mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Lalu yang kedua, ada mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan antara mikrosistem. Contohnya, hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, antara keluarga dan rekan sebaya. Yang ketiga, eksosistem. Eksosistem bekerja ketika sistem pengaturan lain peserta didik tidak memiliki peranan aktif
mempengaruhi apa yang peserta didik dan guru dalam konteks secara langsung. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem melibatkan budaya yang lebih luas, yaitu budaya adalah istilah yang sangat luas mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak atau peserta didik. Dan selanjutnya yaitu kronosistem. Jadi kronosistem itu adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan peserta didik dari mikro ke makro. Untuk komponen model ajar saya, pertama, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini terdapat beberapa gambar pada saat saya melakukan siklus mengajar di SMA Batik 1 Surakarta. Yang pertama, guru mengucap salam, mengajak peserta didik berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, membangun konteks. Pertanyaan pemantik ini dilakukan untuk membangun kesiapan belajar pada peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran kepada peserta didik. Dan keempat, guru memberikan motivasi dan semangat belajar bahasa Indonesia. Setelah melakukan pendahuluan, yaitu guru melakukan inti pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberikan pertanyaan pemantik dengan materi sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Dan ini termasuk teori belajar sosial kognitif. Karena dari pertanyaan pemantik ini memicu semangat belajar dalam aspek kognitif atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Contoh untuk memberikan pertanyaan pemantik ini yang saya lakukan yaitu, apa yang kalian ketahui tentang teks cerita pendek? Selanjutnya, unsur apa saja yang terdapat dalam cerita pendek? Di mana teori belajar sosial kognitif tersebut adalah peniruan yang dilakukan oleh peserta didik kepada guru. Guru memberikan pertanyaan tentang kabar kepada peserta didik dan bertanya tentang kesiapan belajar pada peserta didik serta memberikan motivasi semangat belajar bahasa Indonesia. Dan ini adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, yaitu sekolah dan guru. Ini termasuk teori perkembangan sosial. Saya memberikan motivasi semangat belajar bahasa Indonesia dengan melakukan ice breaking, yaitu dengan semangat belajar bahasa Indonesia, semangat bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, peserta didik menyaksikan tayangan tentang unsur pembangun cerita pendek melalui YouTube. Dan ini merupakan stimulus peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual.
Lalu untuk PowerPoint atau PPT bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan menyusun pokok inti, unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik melalui infografis. Ini bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dan ini termasuk diferensiasi konten atau isi. Jadi, diferensiasi konten atau isi ini adalah diferensiasi materi ajar yang digunakan oleh guru lalu diberikan kepada peserta didik. Untuk diferensiasi konten yaitu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian format penyampaian konten berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, identifikasi masalah. Guru membagi peserta didik terdiri atas 3-4 orang sesuai dengan gaya belajarnya, baik visual, audio visual, dan kinestetik. Dan ini termasuk diferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses itu adalah diferensiasi strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap peserta didik agar mereka berlatih dalam memahami isi konten yang diberikan oleh guru. Lalu yang keempat, mengumpulkan data. Guru membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada peserta didik melalui Google Form yang telah dibuat oleh guru dan peserta didik diberikan izin menggunakan gawai karena untuk mereka mengakses Google Form yang telah diberikan oleh guru. Dan ini termasuk diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses merupakan strategi membedakan proses yang harus dijalani setiap peserta didik agar mereka berlatih dan memahami isi konten. Yang kelima, pembuktian. Guru memantau perkembangan penyelesaian LKPD yang dilakukan oleh peserta didik dengan bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan ini termasuk diferensiasi proses. Jadi guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi terdiri atas 2 tahap, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan temannya dan kelompok lain menanggapi kelompok yang presentasi dengan memberikan pendapat dan tanggapan kelompok yang presentasi. Dan yang kedua, guru memverifikasi hasil diskusi yang dipaparkan oleh peserta didik dengan memberikan umpan balik terhadap upaya yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang ketujuh, terdiri atas 2 tahap. Pertama, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan materi yang telah dipelajari yang berkaitan dengan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Dan yang kedua, peserta didik mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan secara berkelompok atau diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu adalah hasil yang telah dikerjakan oleh peserta didik dengan beberapa variasi dari produk pembelajaran. Untuk kegiatan penutupnya yaitu terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, guru memberikan motivasi kepada peserta didik
untuk tetap semangat dalam belajar. Yang kedua, guru dan peserta didik merefleksikan kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran dan mengambil manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu yang keempat yaitu guru menutup pertemuan dengan mengucap syukur, berdoa, dan salam. Lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah saya buat melalui Google Form, yaitu terdapat linknya di atas. Untuk mengakses LKPD ini, peserta didik diminta untuk mengisi identitas mereka, yaitu dengan menjawab nama serta kelas. Setelah mereka menjawab identitas mereka, selanjutnya mereka atau peserta didik melakukan pengisian jawaban dari LKPD yang sudah dibuat oleh guru, di mana untuk penugasannya itu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Dan terdapat dalam contoh dalam video ini yaitu video tentang cerita pendek yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, cerpen karya Faisal Odang. Dan setelah mereka mencermati dan memahami terhadap isi bacaan dari LKPD yang telah diberikan oleh guru, selanjutnya peserta didik diminta untuk menjawab dari soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang pertama yaitu identifikasilah unsur-unsur cerita pendek di atas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Dan 7 pertanyaan ini terkait dengan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama, apa tema cerita pendek di atas? Kedua, alur apa yang digunakan dalam cerita pendek di atas? Ketiga, siapa tokoh cerita pendek di atas? Keempat, bagaimana penokohan cerita pendek di atas? Kelima, apa saja latar cerita pendek di atas? Dan jelaskan. Keenam, amanat apa yang diambil dari penggalan cerita pendek di atas? Ketujuh, gaya bahasa apa yang digunakan dalam cerita pendek di atas? Selanjutnya, peserta didik menjawab soal-soal yang di atas dan terdapat soal-soal mengenai unsur-unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai apa saja yang kalian temukan dalam cerita pendek di atas. Sebutkan dan jelaskan, misalkan ada nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai ekonomi, nilai politik, dan sebagainya. Setelah mereka mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, selanjutnya dilakukan asesmen. Asesmen atau penilaian saya menggunakan 3 komponen, yaitu penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif. Jadi yang saya nilai itu aspek yang dinilai berupa ketepatan peserta didik dalam menentukan unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik teks cerita pendek. Yang kedua, originalitas penafsiran cerita pendek dengan menggunakan bahasa sendiri. Ketiga, melampirkan bukti atau penjelasan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Terakhir, mengidentifikasi kata-kata baru yang ditemukan dalam cerita pendek. Untuk aspek yang dinilai tersebut, skor ditambahkan dan dijumlahkan, dan itu merupakan nilai akhir dari penilaian kognitif. Sedangkan untuk
penilaian keterampilan, yaitu saya melakukan penilaian presentasi dengan nama peserta didik, lalu sistematika presentasi dengan indikator penilaian, yaitu kurang. Untuk kurang ini, materi presentasi diajukan secara tidak runtut dan tidak sistematis. Untuk kriteria cukup, yaitu materi presentasi diajukan secara kurang runtut dan tidak sistematis. Untuk kriteria baik, materi presentasi diajukan secara runtut tetapi kurang sistematis. Dan yang terakhir, kriteria sangat baik, yaitu materi presentasi diajukan secara runtut dan sistematis. Yang selanjutnya dijumlahkan sesuai dengan kriteria penilaian. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan penilaian sikap, ketercapaian profil pelajar Pancasila. Karena untuk kurikulum di Indonesia saat ini memberlakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, jadi Merdeka Belajar menekankan pada aspek profil pelajar Pancasila, di mana yaitu profil pelajar Pancasila terdiri atas penalar kritis, mandiri, kreatif. Dengan penalar kritis, peserta didik dapat bernalar kritis dalam mengemukakan pendapat gagasan. Kreatif, peserta didik kreativitas dalam pembuatan atau pengisian LKPD, dan mandiri yaitu peserta didik aktif dalam pembuatan atau pengisian dari lembar kerja peserta didik. Dan itulah merupakan pemaparan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang saya ucapkan, terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.